Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Perkenalkan nama saya Randy dari tim Digital Business CGSI yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang aplikasi trading CGSI iTrade, di mana nanti saya akan membahas tentang aplikasi CGSI yang web version ya, atau versi web. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing dan berbagi informasi dulu nih ke Bapak Ibu sekalian mengenai ada campaign atau promo-promo apa aja sih yang ada di CGSI sekarang ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, siang ini saya akan sedikit share tentang beberapa promo atau event atau campaign yang sedang ada di CGSI. Bapak Ibu sekalian ada tiga. Saya jelaskan dulu yang pertama ya. Oke, kita ada campaign yang namanya Jadi Sobat Genfest 2025 ya. Jadi kita sebagai nasabah existing atau misalnya belum jadi nasabah, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi Sobat Genfest ini ya. Jadi untuk campaign ini periodenya sudah dimulai di hari ini 14 Juli sampai dengan 30 Agustus 2025 ya. Jadi yang sebelum menjadi nasabah ya, dan belum menjadi sobat Genvest otomatis ya, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembukaan akun saham secara online ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan boneka Little Galaxian ya. Little Galaxian ini adalah apa namanya? Ciri khasnya dari CGSI ya, Bapak Ibu sekalian dari CGSI. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan pembukaan akun bisa melakukan pembukaan akun, kemudian tapi harus yang secara online ya, bukan secara manual. Kemudian melakukan minimal transaksi saham satu kali, kemudian Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan boneka Little Galaxian ini ya. Nah, boneka ini hanya akan dibagikan bagi 200 orang nasabah baru pertama ya, yang melakukan pembukaan akun rekening saham pada periode yang berlangsung, yaitu periode 14 Juli sampai dengan 30 Agustus 2025. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi nasabah dan otomatis sudah menjadi sobat Genvest ya, kita bisa juga istilahnya eh, mereferalkan ya gitu ya CGSI, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan berhak mendapatkan voucher maksimal Rp300.000. Jadi penghitungannya seperti ini, kalau Bapak Ibu sekalian mengajak tiga orang teman Bapak Ibu sekalian, teman rekan kerabat Bapak Ibu sekalian untuk membuka akun tiga, ya Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan Rp100.000. Jadi harus tiga orang dulu Bapak Ibu sekalian ajak untuk membuka akun secara online di CGSI, maka Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan Rp300.000. Nah, ini maksimumnya adalah untuk mengajak 9 orang, sehingga maksimalnya adalah Rp300.000. Jadi tiga orang dulu mengajak, Bapak Ibu sekalian akan dapat 100.000. Kemudian mengajak lagi 300 mengajak tiga orang lagi menjadi total 6, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 100.000 lagi, jadi total 200.000. Kalau Bapak Ibu sekalian mengajak tiga orang lagi, jadi total ada 9 orang, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 100.000 lagi sehingga mendapatkan total 300.000. Ya, jadi lumayan nih Bapak Ibu sekalian, sebagai modal-modal trading atau modal investasi, Bapak Ibu sekalian bisa mengajak teman, sahabat, rekan, kerabatnya untuk membuka akun di CGSI Sekuritas Indonesia. Ya, jadi kita lagi ada campaign yang namanya Sobat Genvest. Kemudian kalau yang sudah menjadi nasabah existing bisa mengajak teman atau rekannya untuk menjadi Sobat Genvest dan nanti akan berpeluang mendapatkan uang atau voucher investasi maksimum Rp300.000.
Lalu ada promo atau event atau campaign apa lagi nih? Banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kita kerjasama dengan IDX, Bursa Efek Indonesia. Kita ada campaign lagi. Ya, kita ada campaign lagi namanya Tap, Trade, and Triumph ya. Itu adalah untuk kita bertransaksi ya. Tap, Trade, and Triumph ini hadiah yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan kalau Bapak Ibu sekalian bertransaksi yang namanya SW atau Structured Warrant, atau bahasa Indonesianya warrant terstruktur. Ya. Nah, ini periodenya 5 Mei 2025 udah mulai sebenarnya sampai 21 Juli 2025. Ini periode yang pertama. Nanti setelah periode yang pertama ini berakhir akan ada periode yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus bertransaksi warrant terstruktur atau SW, Structured Warrant, tapi yang diterbitkan oleh CGSI. Jadi yang ada kode YU-nya. Contohnya tuh yang kemarin baru aja 2 minggu lalu di IPO kan, di listing itu ada BRMS YU. Ya. Kemudian ada BRIS YU. Kemudian ada juga BBNI YU. Nah, itu Bapak Ibu sekalian pokoknya ketiknya yang kode sahamnya dulu terus ada YU-nya. Nah, itu yang diterbitkan oleh YU, oleh CGSI. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mendapatkan hadiah dari campaign ini, Bapak Ibu sekalian harus transaksi yang ada kode YU-nya ya, yaitu yang diterbitkan oleh CGSI. Nah, nanti kita punya hadiahnya itu untuk 15 orang pemenang. Totalnya itu 5 juta rupiah. Di peringkat 1 sampai 5 nanti berdasarkan transaction value, kemudian frekuensi ya dihitungnya. Semakin sering Bapak Ibu sekalian bertransaksi itu semakin bagus. Jadi dari peringkat 1 sampai dengan 5 nanti hadiahnya adalah 500.000. Lalu peringkat 6 sampai dengan 15 itu nanti hadiahnya adalah 250.000 per pemenang. Ya. Jadi kita harus transaksi makin sering, maka peluang untuk mendapatkan hadiah ini semakin besar. Tapi Bapak Ibu sekalian juga harus hati-hati ya, karena bertransaksi warrant terstruktur ini juga tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita harus menganalisa juga saham induknya, ya. Jadi saham induknya harus kita analisa dulu. Misalnya, oh saham induknya kayaknya bergeraknya uptrend nih akan naik, baru kita transaksikan warrant terstrukturnya. Jangan kita cari atau pilih warrant terstruktur yang induknya downtrend atau mengarah ke bawah, nanti kita malah bukan yang mendapatkan keuntungan, malah jadi loss. Ya, jadi perhatikan itu juga kalau kita mau bertransaksi warrant terstruktur. Syaratnya melakukan minimum 10 kali transaksi warrant terstruktur yang dengan kode YU. Ya. Total akumulasi nilai transaksi minimal 5 juta di setiap akhir periode. Jadi buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, nanti total akumulasi di satu periode itu minimum adalah 5 juta. Ya, jadi nggak boleh kecil dari 5 juta. Ya, itu ya. Nanti akan dipilih 15 pemenang di setiap periodenya. Itu dia. Tap, Trade, and Triumph. Frekuensi transaksi harus berapa? Harus 10 kali minimum. Kemudian akumulasi di akhir adalah 5 juta, baru kemudian eligible client ya. Jadi memang klien yang berhak mendapatkan nanti masuk dalam hitungan tadi. Jadi harus minimum 10 kali dan minimum transaksi di akhir adalah 5 juta. Ya. Ya, ada banyak kok yang udah diterbitkan oleh CGSI Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah sih kita udah 4 kali IPO ya, kurang lebih, dan setiap IPO tuh kita ada 6 warrant terstruktur yang kita terbitkan. Nah, kita ada campaign satu lagi nih Bapak Ibu sekalian, itu campaign untuk para pemilik akun syariah. Ya, pemilik akun syariah, kita ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, dengan IDX Islamic. Kita mengadakan IDX Islamic Challenge. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan warrant terstruktur tadi, di mana kita mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa aktif bertransaksi ya, tapi aktif bertransaksi dengan hasil cuan ya, pastinya bukan dengan loss gitu ya. Periodenya ini cukup panjang, dari 8 April sudah dimulai hingga 30 September 2025 ya. Menangkan total hadiah 400 juta ya.
Kemudian, ini periode kita sekarang berarti sudah masuk periode 2 ya, 1 Juli hingga 30 September. Ini total hadiah tadi 400 juta seperti ini nih, ya. Jadi ada beginner level, ada pro level, kemudian beginner level nanti dihitung rata-rata maksimal 10 juta lah per bulan. Tapi kalau udah yang 10, lebih dari 10 juta per bulan itu masuknya ke pro level, sehingga hadiah yang nanti bisa didapatkan juga lebih tinggi. Ya, ada yang first winner, second winner, third winner, fourth winnernya. Kemudian di beginner level juga ada juara 1 sampai 4. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ya, peserta yang aktif transaksi minimum satu kali, ya minimum satu kali buy sell ya. Oh, yang dihitung di sini adalah ROI ya, return on investment ya, highest tertinggi ya. Jadi yang ROI-nya, return on investment-nya tertinggi itu yang juara. Wah itu, itu benar-benar challenge ya, karena yang dihitung adalah ROI. Kalau tadi kan warrant terstruktur yang dihitung adalah keaktifan, ya, keaktifan frekuensinya berapa kali. Tapi kalau ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi saham mana yang menghasilkan cuan. Karena yang dihitung adalah return on investment. Gitu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah campaign atau promosi atau program ya yang sedang berjalan, sekarang sedang berlangsung. Ada yang dari CGSI sendiri, ada juga yang kerjasama dengan IDX. Semoga Bapak Ibu sekalian tertarik ya dan mencoba untuk mengikuti. Nggak usah daftar Bapak Ibu sekalian karena nanti akan otomatis dihitung oleh tim kami. Dimana tim kami nanti yang akan menghitung itu. Jadi tidak perlu ada daftar-daftar lagi Bapak Ibu sekalian, ya transaksi seperti biasa aja. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian berhak dan menjadi pemenang akan diumumkan. Oke, sekarang coba saya izin stop share dulu. Kita langsung mungkin masuk ke materi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau share ke Bapak Ibu sekalian tentang apps kita, iTrade, ya. Apps kita iTrade, tapi yang versi web, ya, web-based version. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, sudah terlihat ya. Ini adalah web version kita. Ibu sekalian bisa akses di https garis miring 2 itrade.cgsi.co.id garis miring app garis miring. Nanti tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal login saja, masukkan username atau user ID atau kode nasabah, client code. Kemudian masukkan password. Ini saya izin untuk masukkan akun saya dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa melihat tampilan di dalamnya dan kita nanti akan pelajari beberapa menu yang ada di web version ini. Oke, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada yang versi terangnya, istilahnya ya, ada versi terangnya, ada juga yang versi gelapnya. Jadi ada yang light version, ada yang dark version. Kalau yang light version seperti ini, kalau yang dark kita bisa setting di sini, Bapak Ibu ya. Jadi ke menu setting di pojok kanan atas ada logo atau lambang gear di situ. Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian pilih yang dark. Jadi ini mungkin yang matanya agak terganggu dengan sinar cahaya yang terang dari layar laptop atau layar komputer, Bapak Ibu sekalian bisa alihkan atau ganti ke menu yang ke tampilan yang dark version, gitu ya. Tapi ini saya mau balikan ke light lagi karena saya ingin sambil mengajarkan Bapak Ibu sekalian supaya lebih jelas kita lihat yang light version ya. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi iTrade CGSI ini bisa dibilang ini adalah aplikasi yang satu dengan yang lainnya, baik itu yang mobile version, baik yang web version maupun yang desktop version itu tampilannya mirip, ya. Tampilannya mirip satu dengan yang lain, jadi tidak terlalu menyusahkan, tidak susah gitu buat klien, buat nasabah untuk mempelajarinya, karena tampilannya satu dengan yang lainnya itu
mirip. Ya, istilahnya adalah omni channel. Ya, jadi kita omni channel, kita multi channel, ya ada di beberapa version dan juga omni channel. Jadi tampilannya tuh mirip. Nah, saya mau jelasin yang web ini. Kalau kita mulai dari yang atas, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk menu per menu, itu di situ di atas kita ada nama kliennya, ya, nama kliennya di sini. Kemudian ada di sini adalah tampilan dari portfolio kita, kemudian buying power kita, lalu kita posisinya lagi unrealized gain atau loss secara keseluruhan, ya. Jadi B garis miring P itu adalah buying power, yang artinya adalah trading limit. Jadi kalau kita mau beli saham menggunakan hutang, itu kita patokannya adalah buying power tadi. Dari mana buying power itu asalnya? Dari cash yang kita miliki, ya, atau dari portfolio yang kita miliki, yang bisa menjadi nilai jaminan nanti, ya. Kemudian portfolio value itu adalah nilai porto kita, nilai saham kita yang kita miliki. Kemudian unrealized gain or loss ini adalah posisi kita sedang untung atau sedang rugi. Ya, sedang artinya adalah belum dijual. Maka di situ judulnya unrealized. Jadi belum direalisasikan. Oke. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke agak bawahnya sedikit. Di bawahnya sini ada, ini adalah IHSG kita hari ini, ya. Angkanya segini, kemudian naik berapa poin, berapa persennya di sini. Kemudian ini volume transaksi IHSG keseluruhan. Ini value transaksi IHSG secara keseluruhan, udah 12,7 triliun. Kemudian ini frekuensi, ya. Kemudian ini IHSG dari awal tahun ke sekarang. Kemudian ini kalau nilainya agak aneh, nanti mungkin diabaikan aja Bapak Ibu ya. Yang ini net foreign buy or sell, ini hari ini asing net foreign buy atau net foreign sell. Kalau posisinya positif seperti ini berarti asing net foreign buy. Oke. Kemudian ini simbol saham yang hari ini ditransaksikan ada berapa saham? 1.117 saham. Yang naik segini, yang turun segini. Nah, nggak berubah. Nah, ini kita lihat. Yang naik sedikit ya dibanding yang banyak. Nah, tapi yang naik ini adalah yang besar sehingga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kenaikan IHSG. Oke. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk dari ke menu per menu ya. Di bawahnya ini ada banyak menu Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada market info, trade, stock info, client info, news chart. Ya. Oke, kita ke cara buy sell dulu kali ya. Cara buy sell sebenarnya gampang Bapak Ibu sekalian di web ini. Cara buy sell itu tinggal kita ke trade ya, sesuai dengan judulnya trade transaksi ya. Trade perdagangan, transaksi beli dan jual. Kita ke menu trade, lalu kita pilih one stop trading. One stop trading ini nanti semuanya udah tampil nih. Yang kita butuhkan untuk trade, untuk transaksi apa aja. Sini ada namanya market watch buat kita melihat keseluruhan saham itu datanya gimana. Misalnya kita mau pilih satu aja, misalnya saham ASII gitu, misalnya. Nah, tinggal muncul nih ASII di sini, ya. Tinggal kita bisa lihat last traded-nya berapa, kemudian last quantity tadi transaksinya berapa lot, ini naik atau turun, gitu ya. Ini kita bisa ke market watch. Kemudian di kanan ini adalah untuk order tiket kalau kita mau beli atau jual. Kalau warna merah gini, ini pasti beli, buy. Kalau kita mau jual, tinggal kita switch aja ke sell, warnanya hijau. Ya. Ini adalah order tiket untuk kita input ordernya. Nah, coba contoh langsung kita mungkin praktekin aja ya, beli dan jual ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini misalnya contoh saya mau beli saham, ya, contoh misalnya mau beli saham SIDO lah. Ini bukan rekomendasi Bapak Ibu ya, cuman contohin aja cara beli dan jual SIDO misalnya. Mau beli berapa? Ya, mau beli misalnya let's say di harga berapa dulu deh? Oh, saya mau beli di harga tawar lah di bawah 490 misalnya. Mau beli berapa lot? Satu lot. Ya, jadi ini tinggal nanti kita masukkan kode saham, kemudian kita masukkan harga, price,
lalu kita masukkan jumlah lot, ya, lalu kita klik di sini buy. Nah, tapi kita harus masukkan input PIN dulu, ya. Tapi PIN ini kita input hanya cukup sekali saja per login. Jadi kan baru awal login tadi ya. Kemudian mau masuk order, nah itu harus input PIN. Tapi nanti next-nya nggak perlu masukin PIN lagi kalau selama belum logout. Nah, itu kita lihat ordernya kenapa ke-reject, karena memang limitnya nggak cukup. Ya, ini kita lihat buying power-nya cuma 17.400, jadi mau beli Sido nggak bisa. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang coba pasang jual aja deh. Ya, kita pasang jual aja, kebetulan di portonya ini ada saham Goto. Ya, coba kita pasangnya tapi dari sini ya, Goto. Kita cek Goto, kita klik. Nah, ini Goto, kemudian ini ada available lots. Nah, ini adalah lot yang kita miliki nih. Ada satu lot. Kita kalau misalnya mau jual saham, kita patokannya ini berapa yang punya, ya. Ini adalah ada satu lot. Oke, mau pasang di berapa? Ya, misalnya kita mau antri 65 misalnya. Kan harga sekarang kalau mau dijual 58. Kalau 65 berarti di sini berarti antri. Ya, nggak apa-apa. Kan ini hanya contoh aja pasang jual. Lalu kita klik sell. Nah, itu dia. Tidak perlu masukkan PIN lagi karena PIN tadi hanya cukup satu kali per satu login. Kita klik confirm order. Nah, akan muncul di sini pop-up yang menandakan itu ordernya open ya. Di situ ada tulisannya open. Kita juga bisa langsung ngecek ke order list. Ini order list adalah daftar order yang tadi kita pasang. Ini kita lihat order kita tadi Goto jual di harga 65 satu lot statusnya open. Nah, selama masih open, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan yang namanya amen dan withdraw. Amen itu artinya adalah edit harga, sementara withdraw itu adalah meng-cancel. Ya. Let's say misalnya mau edit yang 65 tadi, mau turunin, kayaknya 65 ketinggian deh, hari ini mungkin nggak nyentuh nih Goto ke 65. Coba kita amen lah. Amen, Bapak Ibu sekalian bisa dari sini ya, tulisannya amen. Kalau kursornya kita deketin, kita turunin misalnya ke 64. Udah, tinggal kita turunin ke 64, kita ganti, langsung kita pilih amen lagi, lalu confirm order. Nah, statusnya akan muncul nih pop-up di atas, open, lalu order yang tadi akan berubah menjadi 64. Ya. Nah, kalau mau coba satu lagi adalah kita withdraw atau cancel. Ya. Cancel ini withdraw adalah untuk membatalkan. Kalau tiba-tiba kita berubah pikiran, nggak jadi mau jual itu. Oke, tinggal kita klik yang X ini. Ya. Kalau kita deketin kursornya ada tulisan withdraw, lalu kita klik withdraw. Confirm order. Akan muncul juga pop-up di atas yang Goto tadi, sell withdrawn. Kita cek di order list, statusnya akan berubah menjadi withdraw. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain memasang order di new order nih atau order tiket, kita juga bisa pasang ordernya kalau kita udah punya portonya. Ya. Jadi kalau kita mau ngecek saham yang kita miliki, kita ke menu portfolio. Jadi di trade tadi, one stop trading masih, lalu portfolio. Nah, ini kita lihat saham yang kita miliki nih, ada apa aja. Kebetulan di akun ini ada beberapa waran terstruktur ya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita mau jual dari sini juga bisa langsung nih Bapak Ibu. Tandanya yang hijau ini turun ke bawah nih sell, kalau yang ini adalah buy more. Buy more berarti beli lagi dari porto yang sudah kita miliki tadi, gitu ya. Contoh kita mau pasang jual Goto, bisa juga dari sini ya. Kita klik, lalu kita masukkan tadi harga berapa, kemudian notnya lalu klik sell. Jadi kita memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengakses buy dan sell ya. Untuk action buy sell-nya lebih cepat lagi. Nah, selain portfolio, yang penting juga itu ada account summary. Ini untuk melihat dana yang kita miliki nih. Dana yang kita miliki nih, ada berapa dan sisa berapa gitu bisa di sini. Ya. Jadi kalau tadi BP nih buying power segini, kemudian ada portfolio kita, ini market value ini portfolio kita ya, nilai portfolio kita. Nah, kalau mau lihat patokan
balance kita ada berapa di RDN, lihatnya yang available balance kalau mau tarik dana. Kalau mau ngelihat dana kita yang real time itu maksudnya kalau ada beli langsung berkurang, kalau ada beli saham langsung berkurang, walaupun proses settlement masih T+2 ya, dia akan langsung berkurang, atau kalau ada jual dia akan langsung bertambah. Ya, itu adalah current balance. Tapi kalau mau lihat RDN, mau tarik dana, itu di available balance. Oke, tunggu. Kemudian, nah, kita juga bisa bikin yang namanya ini, Bapak Ibu. Mau bikin yang namanya watchlist di sini. Ya, kalau mau bikin watchlist, tinggal Bapak Ibu sekalian ke My Favorites, ya, ke My Favorites, kemudian di watchlist di sini. Kemudian tinggal Bapak Ibu sekalian tambahin di sini, misalnya mau namain apa gitu ya. Bebas nih kayak saya bikin contoh ada banking, ada consumer goods, ada coal gitu ya. Gampang. Misalnya mau bikin sektor sawit misalnya, ya CPO, namain aja misalnya CPO. Kemudian tinggal kita add symbols, masukin saham-saham apa aja yang mau kita pantau, misalnya di watchlist CPO kita ini. Ya, tuh. Tinggal di add simbol aja. Gampang ya Bapak Ibu ya. Lalu di web ini juga ada yang namanya heat map. Ya, Bapak Ibu bisa cek ke, sorry, bentar. Ini ada stock info, ada market info. Oh, di sini, di market info, sorry ya Bapak Ibu ya, ada heat map. Nah, heat map-nya bagus di sini, jelas gitu ya. Jadi warnanya tuh menandakan banget gitu ya, warna hijau, hijau sekali tuh biasanya naik banget. Kemudian hijaunya yang agak terang gitu ya, hijau muda itu naik tapi lumayan aja. Gitu ya. Lalu kalau merah ya berarti turun ya. Kemudian kuning berarti ya harganya sama dengan previous close. Gitu ya. Heat map-nya dibagi berdasarkan eh, sektor, kemudian besarannya itu berdasarkan market cap. Ini kan financials ya seperti ini. Nah ini BBCA paling gede ya kotaknya karena memang market cap-nya paling besar. Gitu ya Bapak Ibu ya, heat map ada di market info paling bawah. Lalu ada top stocks juga, top stocks juga penting nih Bapak Ibu, ada di stock info, lalu top stocks. Nah ini top stocks lebih untuk kalau mau melihat top gainers, top losers, ya baik yang berdasarkan persentase by change maupun yang berdasarkan poin, by change atau by point. Dia bisa mau selain top gainers, top losers ada juga top active by lots, ini volume ya. Kemudian ini top frekuensi, ini top value. Lalu chart, kita juga ada chart Bapak Ibu, lumayan juga chartnya, not bad lah ya. Tuh, seperti ini chartnya. Kemudian kalau kita mau masukkan indikator-indikator, tinggal ke sini, indicators. Ya, nggak semua indikator ada, tapi seenggaknya yang penting-penting ada ya. Bollinger Band, MACD, RSI, itu ada semua sistem moving average. Bapak Ibu sekalian tinggal masukin aja. Periode juga bisa diganti-ganti, mau year to date, mau 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, ya. Atau yang intraday, Bapak Ibu sekalian juga bisa pantau dari sini, ya. Oke, itu chart. Nah, ini yang terakhir, tapi ini juga ini sebenarnya sangat sangat membantu kita sekali ya. Ini ada yang namanya workspace yang bisa kita bikin sendiri. Kita klik tanda tambah ini, ya workspace-nya bisa kita pilih mau berapa kotak tampilannya. Berapa kotak, kemudian nanti di dalam kotak itu kita mau masukkan widget apa atau menu apa. Contoh di sini saya mau masukkan yang 4 ini deh. Nah, kita bisa add widget nih. Kita mau masukkan menu apa. Misalnya by price di sini, di sininya mau misalnya detail quote untuk melihat detailnya dari saham yang kita mau pilih.
Lalu di sini misalnya mau ngelihat chartnya juga bisa loh, tinggal masukin di sini flowchart. Lalu di sini misalnya kita mau eh, masukin, mau munculin order, ya, munculin order, tinggal order listnya. Nah, ya. Nah, yang di atas ini kan ini untuk mencari saham nih. Satu, dua, tiga. Nah, ini bisa kita setting Bapak Ibu untuk kalau kita ganti satu ke ganti semua. Ya, tinggal di sini kita, ini kan ada namanya link widget. Link widget ini kita setting. Kita samakan warnanya dengan yang tadi di watchlist kanan ini. Kita klik watchlist muncul. Warnanya kuning kan? Nah, tinggal kita ini juga klik kuning. Juga kita klik. Jadi kalau kita ganti satu, akan keganti semua tiga-tiganya. Tapi gantinya dari sini. Watchlist, ya. Kemudian kita ganti misalnya BRMS, misalnya. Nah, gitu ya. BRMS, misalnya. Langsung keganti semua. Oh, BRMS 428 sudah ya. Tadi tertingginya berapa? Ini dia, tertingginya 428. Oke, gitu ya, Bapak Ibu langsung keganti semua kan nih? The buy price-nya, detail quote-nya, kemudian juga chart-nya. Nah, gitu, Bapak Ibu sekalian itu adalah web version, ya, web version dari iTrade, CJSI iTrade. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Mas Andri dari Retail Research? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo, jangan malu-malu kalau ada pertanyaan tentang yang iTrade yang ini boleh, atau mau yang desktop version juga boleh, atau yang mobile. Ya, saya harap sih tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya dalam pemakaian iTrade ini, karena bisa dibilang cukup mudah. Terus seperti yang saya bilang tadi, ini adalah omni-channel. Omni-channel dalam arti tampilannya tidak terlalu berbeda antara yang web version, desktop version, dan juga mobile version. Ya, jadi seperti seragam gitulah. Jadi tampilannya tidak terlalu berbeda. Kita jadi tidak perlu effort ya banget gitu ya untuk mempelajari. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya alihkan ke Mas Andri? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, sekian saja Bapak Ibu dari saya, Randy, dari tim Digital Business. Saya pamit undur diri. Next-nya akan langsung dibawakan materi oleh Mas Andri dari Retail Research. Mas Andri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mas Randy eh, atas materinya ya, luar biasa. Tadi kita di-share ini sama Mas Randy tentang penggunaan ya aplikasi dari iTrade. Di sesi kedua bersama saya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Andrian dari tim Retail Research ya, CGS International Sekuritas Indonesia. Di sesi kedua ini mungkin kita akan lebih sedikit tematik pembahasannya ya. Jadi topik hari ini kita akan bahas saham ESG. So saya akan coba share ke teman-teman apa sih sebenarnya investasi ESG itu, dampaknya seperti apa, manfaatnya juga seperti apa. Ya jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ya disampaikan aja di kolom chat ya. Oke, sebentar saya izin share screen dulu ya. Bapak Ibu ya sebentar. Ya, oke, udah tampil ya untuk materinya. Oke, jadi hari ini seperti yang saya katakan, pembahasannya di sesi kedua akan lebih sedikit tematik ya, yaitu kita akan ngebahas tentang saham ESG atau tentang investasi ESG ya, teman-teman ya. Yuk jadi investor bijak dengan saham-saham ESG. Oke, sebelum lebih detail ke ESG-nya, mungkin sedikit ya ini pembahasan briefing di awal, bridging di awal aja ya teman-teman, agar buat sobat Genvest siapa tahu di sini masih ada yang pemula banget, masih ya ada yang awam sekali tentang investasi. Coba saya sedikit kasih sedikit refreshment lah ya tentang investasi
definisi yang paling betul seperti apa gitu soal investasi ya, karena zaman sekarang masih aja ada yang miss nih soal investasi ya teman-teman. Kalau kita ngomong investasi, sederhananya adalah ini adalah sebuah activity di mana kita punya dana dari gaji kita, dari income kita. Nantinya kita akan tempatkan ke suatu instrumen yang dengan harapan instrumen tersebut bisa memberikan imbal hasil buat kita. So, jadi uang yang kita punya, dana yang udah kita miliki sebelumnya ya, yang kita hasilkan dari kita sehari bekerja ya, selalu kita mendapatkan income, bisa dapat gaji misalnya itu ya, kita sisihkan, nantinya kita akan kembangkan lah tanda kutip gitu ya, sehingga aset kita itu nggak cuman uang yang kita sisakan, tapi akan terus bertumbuh teman-teman ya dengan pilihan instrumen-instrumen yang tepat nantinya. So, saya sih bilangnya investasi ini bisa dianggap juga sebagai cara untuk membuat seolah-olah nih uang ini bekerja buat kita, sobat Invest ya. Dan juga investasi bisa menjadi pilihan kendaraan juga nih, ya tanda kutip ya, untuk mewujudkan impian di masa yang akan datang. Saya yakin teman-teman di sini punya cita-cita, punya mimpinya masing-masing. Tentu itu harus ditempuh ya, by proses dan tentunya akan berhubungan dengan yang namanya money lagi-lagi ya, akan berhubungan sama duit sama dana. Oleh karena itu, kita harus punya prepare yang matang soal dana ini ya, harus kita apakan ya agar nanti impian tersebut bisa tercapai, dan lebih baik lagi ketika tercapai itu ada dari efisiensi waktu juga gitu ya teman-teman, lebih cepat lebih baik juga gitu ya kalau bisa terwujudnya gitu kan ya. So, invest sekali lagi simpelnya adalah kita punya dana daripada duit yang nganggur atau kita pakai untuk kebutuhan yang mungkin parahnya lebih sifatnya konsumtif yang berlebihan, lebih baik kita tempatkan, kita sisihkan ke sebuah instrumen, kita belikan ke sebuah instrumen yang mana itu bisa mengembangkan aset kita, teman-teman ya, karena nanti dia akan memberikan imbal hasil di masa yang akan datang. Saya coba clearkan, walaupun memang konsepnya di sini menyisihkan uang, tapi ini beda dengan yang namanya menabung ya. Invest dan menabung, keduanya ada perbedaan. Beda tipis aja sih. Di awal konsepnya sama ya, kita dapat gaji, kita terima gaji, kita budgeting, kita sisakan sebagian untuk kita investasikan. Kalau kita ngomong invest, garis besarnya adalah kita mendapatkan imbal hasil. Ya, jadi harapannya uang kita akan bertumbuh. Sedangkan ketika kita memilih untuk menabung saja, tentu uang kita akan sulit bertumbuh atau bahkan enggak gitu ya, teman-teman, contoh kecenderungannya ya. Ya memang ada persentase bunga yang bisa kita dapat kalau kita menabung, tapi kan biasanya akan sangat-sangat bergantung dengan jumlah saldo yang kita miliki ya. Itu pun juga saya rasa tingkat returnnya tidak sebanding ya, mungkin dengan ekspektasi kita bisa mendapatkan return sekian persen gitu ya. Nah itu ini bisa dapatkan lewat investasi. Bahkan ketika kita menabung zaman sekarang, mostly orang mungkin udah banyak menabungnya di bank ya. Mungkin masih ada yang dicelekan gitu ya, atau mungkin di bawah kasur gitu ya. Tapi mostly pasti udah di banks, dan ketika teman-teman memilih untuk menabung di bank gitu ya, dengan segala kecanggihannya, keamanannya, tentu ada fee yang harus dikeluarkan gitu ya, fee admin. Jadi malah kepotong juga ya. Belum lagi nanti ada yang namanya inflasi. Oke, inflasi tahu ya teman-teman, di mana suatu fenomena harga-harga barang jasa mengalami kenaikan, nilai uang pun cenderung kelihatan agak menurun gitu ya teman-teman. So, eh, ketika tidak bisa mengimbangi inflasi, tentu bisa menjadi bumerang juga buat kita. Nah, satu-satunya cara kita untuk bisa tetap up to date, bisa tetap berjalan ya, sehingga inflasi yang terus naik lambat laun ini adalah dengan berinvestasi. Karena apa? Tadi kita bisa mendapatkan yang namanya imbal hasil, atau bisa mendapatkan yang namanya return ya, Sobat Invest ya. Kenapa sih kita harus mulai investasi? Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan nih dari beberapa orang, karena mereka beranggapan saya kan udah nabung, saya kan sudah punya tabungan gitu ya, saya punya tabungan sekian di bank ya, saya punya tabungan secara fisik, saya punya tanah segala macam, punya kontrakan. Kenapa saya harus invest lagi gitu loh? Ini tujuannya untuk apa? Oke, yang pertama clear, kalau kita berinvestasi ini bisa ngebantu goals kita. Ya, teman-teman tadi kan sempat bicarakan soal mimpi, soal masa depan, dan itu balik lagi akan berhubungan dengan yang namanya money ya. Kita butuh dana juga untuk prepare-nya, teman-teman, biar nanti impian tersebut nggak cuma jadi angan-angan doang gitu kan.
Kayak gitu nomor satu tujuannya yang jelas. Yang kedua tentu ketika kita memilih untuk berinvestasi, kita punya cadangan finansial juga di masa yang akan datang. Yang ketiga aset kita pasti akan bertambah. Yang terakhir juga sebagai alasan kuat tadi sempat dibahas soal inflasi ya. Kita bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan yang namanya angka inflasi yang kecenderungannya ya dalam bertahun-tahun yang akan datang itu mengalami kenaikan. Ya simply teman-teman lihat aja harga barang sekitar ya mungkin cenderung lambat laun akan mengalami kenaikan. Mie instan aja mungkin matangnya gitu satu porsi sekarang di harga 15.000, mungkin ya 10 tahun yang akan datang seporsi mie instan dihargai mungkin sampai 50.000 gitu ya paling murahnya ya. Oke, jadi itulah mengapa alasan kita harus mulai berinvestasi teman-teman. Nah, ke ngomong-ngomong soal investasi, the next question adalah investasinya di mana gitu ya. Karena banyak sekali memang berbagai instrumen atau wahana investasi sendiri ya. Kali ini saya akan ajak teman-teman dan sobat Genvest semua untuk coba berinvestasi dan kenalan lebih dalam dengan pasar modal Indonesia. Dalam pasar modal Indonesia sendiri, ini bisa saya katakan menjadi satu tempat yang sangat-sangat tepat ya bagi sobat Genvest untuk mulai journey investasinya. Kenapa? Karena pasar modal tentu sudah terjamin ya teman-teman secara strukturalnya, kemudian legalnya resmi itu yang penting ya, karena kalau kita berinvestasi, urusan legal ini, ya payung hukumnya harus jelas seperti apa, dan pasar modal Anda nggak harus khawatir, karena ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan teman-teman ya, karena sering kali kita bisa mendapatkan berita-berita negatif soal investasi karena selalu berujung ke investasi bodong ya. Itu lagi-lagi karena nggak jelas status legalnya seperti apa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, tentunya nggak perlu khawatir lagi karena ini menjadi satu wahana yang memang sudah terjamin, legalnya jelas, dan pastinya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian dalam pasar modal sendiri, nanti kita akan bisa menemukan dan pada akhirnya memilih mau berinvestasi di instrumen apa. Ada banyak, teman-teman. Yang cukup familiar, yang mungkin nggak asing di telinga teman-teman adalah saham, gitu biasanya ya. Kemudian reksadana, ya, teman-teman. Kemudian ada obligasi, ETF, waran terstruktur, dan lain banyaknya ya. Tapi kalau kita ngomongin saham sendiri, ini yang paling fenomenal mungkin ya, paling familiar juga di telinga banyak orang. Intinya teman-teman ya, simpelnya sih dalam pasar modal itu adalah nanti kita akan bertemu ya, terjadi pertemuan di sini seperti pasar pada umumnya. Ya, kalau pasar pada umumnya kan bertemu antara penjual dan pembeli gitu ya. Anda mau beli ayam ya ketemu dengan tukang ayam gitu ya. Anda sebagai tukang ayam mau jual produk Anda, ya Anda cari pembeli yang mau beli ayam Anda gitu kan. Di sini yang saling bertemu adalah perusahaan dengan calon-calon investor ya. Calon-calon investor inilah yang mereka di mana mereka punya kelebihan dana ya atau dana yang memang sudah sengaja disisihkan untuk diinvestasikan. Nanti akan memilih ya mana perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang menarik. Tentunya perusahaan-perusahaan ini kan mereka punya target ya. Mereka punya objektif lah ya. Mereka butuh pendanaan untuk apa? Ekspansi usahanya, kelangsungan usahanya. Oke, jadi nanti ketika sudah cocok saling bertemu, maka keduanya akan memberikan keuntungan ya, keuntungan timbal balik teman-teman gitu ya. Apa sih nanti keuntungan buat perusahaan? Apa sih keuntungan buat calon investor? Kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, jadi kalau ngomongin saham, teman-teman, saham itu simply adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau Anda beli saham perusahaan, Anda menjadi bagian dari sebuah perusahaan tersebut, teman-teman, gitu ya. Ketika Anda berinvestasi di sebuah perusahaan, so pasti Anda juga berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Ya, kenapa di sini saya garis besarkan bisnis? Karena inilah yang kita akan pelajari. Ya, perusahaan itu kalau menurut saya adalah suatu entitas hidup yang tentu kelangsungan hidupnya itu akan bergantung dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut sehari-harinya seperti itu. Dan pada akhirnya nanti kita akan lihat di akhir tahun kecenderungannya apakah bisa mendapatkan profit atau enggak, kan seperti itu. So ketika kita mengurus untuk berinvestasi tentu akan mencari perusahaan yang prospek, perusahaan yang bisa memberikan cuan. Masa kita mau invest ke perusahaan yang rugi, kan enggak gitu ya. Oleh karena itu, dalam memperkirakan, memproyeksi bagaimana kualitas bisnis, prospek ke depan dari sebuah perusahaan, perlu yang namanya analisis ini wajib ya teman-teman ya. Nanti kita akan mengenal fundamental or teknikal. Jadi nanti ketika membeli saham,
saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, kan itu banyak sekali ya, mungkin sudah hampir 1.000 sekarang perusahaan yang listing. Tentu nggak sembarangan dan harus bisa kita punya kemampuan memilih mana yang bisa memberikan return atau keuntungan yang optimal pastinya. Kemudian kenapa memilih investasi saham ya dibanding investasi lainnya? Yang pertama, saya jamin tentu secara regulasinya jelas ya, ini udah nggak bisa terbantahkan. Resmi ya teman-teman, strukturnya jelas, semuanya clear ya, transparan seperti itu gitu loh. Bukan lagi hal-hal yang seakan-akan menjadi investasi bodong. Enggak, jadi nggak usah khawatir. Saham itu bukan investasi bodong. Ya, karena jelas sudah diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, aksesnya itu sangat mudah. Ya, zaman sekarang serba teknologi, kita sudah dimanjakan ya keseharian kita dengan teknologi. Ya, untuk urusan transportasi, untuk urusan belanja, bahkan untuk urusan perut, makan, minum, itu pun juga sudah dimudahkan dengan teknologi, gitu ya teman-teman ya. Dengan via gadget or smartphone aja itu udah enak banget mau ngapain aja sekarang. So, demikian juga ketika kita mengurus untuk investasi saham, kita beli saham perusahaan, itu bayangannya nggak usah ribet, oh kita harus bawa-bawa map, bawa dokumen, bawa kertas, enggak. Ya, via smartphone aja itu udah bisa, udah gampang banget, tinggal klik-klik aja selama jam perdagangan ya. Ini sempat display oleh Mas Randy, jam perdagangan itu kan dari jam 9 sampai jam 4 ya, di weekdays, Senin sampai Jumat. Itu kita bisa transaksi kapanpun, dimanapun, via smartphone teman-teman aja. Berita saham itu terjangkau, jadi nggak ada istilah atau mungkin stigma yang cenderung mengarah saham itu hanya untuk golongan-golongan tertentu. Ya, hanya untuk orang-orang tajir melintir, ya konglomerat, ya nggak juga teman-teman. Ya, FYI, dengan teman-teman punya 100.000 atau under itu gitu ya, saya rasa 100.000 sekarang mungkin untuk sebagian eh, anak-anak gitu ya, atau mungkin Gen Z ya, udah habis buat nongkrong di mall gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk berinvestasi, teman-teman. Ya, jadi lumayan ya, udah switch nih, yang tadinya mungkin biasa beli barang-barang konsumtif atau mungkin beli kopi gitu ya, ini udah bisa beli perusahaan. Jadi sangat terjangkau, sangat-sangat terjangkau ketika teman-teman memutuskan untuk investasi saham seperti itu. Kemudian tingkat returnnya itu boleh dikatakan cenderung tinggi ya, teman-teman ya. Jadi tinggi di sini dalam artian kalau kita bandingkan dengan beberapa instrumen-instrumen investasi lain, tentu saham punya potensi yang paling tertinggi lah, paling depan ya ibaratnya teman-teman. Tapi ingat, returnnya emang tinggi, tapi risikonya pun juga tinggi ya, selaras dengan return yang ditawarkan. Ini baru investasi yang aman, yang make sense. Kenapa saya bilang make sense? Ya, di balik ada keuntungan yang tinggi, risiko pun juga tinggi. Kalau memang ada investasi yang menawarkan keuntungan tinggi tapi minim risiko, risikonya rendah atau bahkan nggak ada risikonya, saya jamin 100% itu cenderung hoax arahnya, teman-teman. Namanya ada potensi keuntungan yang tinggi, pasti ada potensi kerugian yang besar juga, seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal benefit dan juga kekurangan ya dari atau kelemahan atau risiko dari bisnis saham, saya akan coba bahas juga teman-teman. Kalau kita bicara soal benefit di sini, tentu bisa Anda dapatkan adalah kalau secara materinya ya, secara cuannya adalah dividen and capital gain. Dividen inilah yang disebut sebagai passive income, di mana ketika perusahaan untung, teman-teman juga akan kecipratan, gitu ya. Ketika perusahaan ekspansinya sukses, target tercapai, mereka mereka berhasil mencetak profit sesuai dengan target atau bahkan melebihi targetnya, pasti akan baik, biasanya akan membaikkan dividen ke para investor. FYI, nggak semua perusahaan di bursa itu membagikan dividen, ya. Jadi patut dicermati jika Anda memang ingin mencari perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen, ya. Dividen itu biasa dibagi setahun sekali, ada juga yang 2 tahun sekali. Balik lagi ke kondisi perusahaan seperti apa. Nextnya itu ada capital gain, selisih jual dan beli. Teman-teman, jadi misal Anda punya saham X di harga 3.000, harga saya mah naik ke harga 4.000 gitu ya. Nah, Anda jual di harga 4.000, selisih 1.000 itu untuk Anda keuntungannya. Oke, itu secara materi. Tapi di luar itu secara non materi, ini saya rasa jadi nilai plus juga. Anda akan banyak mendapatkan hal-hal yang positif yang pastinya akan berguna di sepanjang hidup Anda. Salah satunya adalah kita bisa berpartisipasi dalam RUPS gitu ya. Di mana ketika kita hadir, mungkin saja kita mendapatkan relasi atau koneksi baru di sana nantinya, experience baru juga, teman-teman. Ya, relasi-relasi inilah yang mungkin bisa jadi akan mengubah hidup kita. Ya, nanti mungkin punya
keberlanjutan terkait dengan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya macamnya. Jadi ya kapan lagi gitu kan ya menambah relasi teman-teman, karena banyak orang mungkin berpikir kalau sudah dewasa, udah semakin bertambah nambah relasi sudah ya nggak tentu juga gitu ya. Ketika teman-teman jadi investor pasti nanti akan ketemu investor lain dalam grup PS, nah itu jadi momen tuh untuk coba ngobrol-ngobrol dan menjalin relasi atau koneksi ya, yang lagi-lagi siapa tahu bisa mengubah hidup Anda gitu ya, bisa menambah kemudahan dalam hidup Anda, saya dan pekerjaan, pendidikan, rezeki lah intinya seperti itu. Yang keempat, tentu secara knowledge finansialnya akan bertambah. Teman-teman nantinya akan terus belajar hal-hal baru, ya, karena Anda tidak akan secara nggak langsung dituntut, dipaksa. Ya, Anda beli saham, yang ngerti dulu itu sahamnya apa, perusahaannya apa, secara yang mempengaruhinya apa aja. Pasti akan ngomongin soal ekonomi juga, itu pasti akan dipelajari. Nilai plus untuk Anda sebagai investor saham dibanding teman-teman Anda yang non-investor, yang belum menjadi investor gitu loh. Ya, apapun background pendidikan Anda, ya walaupun Anda sebelumnya nggak belajar ekonomi atau matematika gitu ya, tapi ketika Anda masuk menjadi seorang investor, mau tidak mau Anda akan belajar, Anda akan mendapat ilmu tentang keuangan, dan pada akhirnya Anda bisa dapat pemahaman ya, mencerna bagaimana situasi makroekonomi gitu ya, teman-teman. Jadi menjadi satu nilai plus sih kalau ngomongin knowledge kan seumur hidup gitu ya teman-teman ya, akan kepakainya. Oke, itu ngomong keuntungannya, enak banget gitu ya hal-hal positifnya. Berikutnya risiko perlu saya sampaikan, tentu ini sangat tinggi. Yang pertama delisting, sifatnya berarti tidak tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia. Baik dipaksa untuk tidak tercatat atau force delisting atau secara volunteer ya, mengundurkan diri ya teman-teman. Yang berikutnya risiko pasar ya, harga saham itu naik turun. Teman-teman bisa punya kesempatan dapat capital gain, bisa juga dapat capital loss. Kebalikannya dari selisih keuntungan itu selisih kerugian. Anda punya saham X di harga 3.000 tadi, ternyata harga sahamnya turun terus sampai ke harga 2.000 ya. Selisihnya itu akan menjadi kerugian Anda ketika Anda memaksakan untuk atau memutuskan untuk menjual saham tersebut. Yang ketiga, ini yang paling worst-nya, di mana perusahaan itu adalah paylit atau bangkrut. Ya, tadi saya sempat mention ya, perusahaan itu, company adalah entitas hidup. Jadi, kita perlu pelajari betul-betul bagaimana keberlangsungan usahanya, operasionalnya ya, hasil-hasilnya seperti apa untuk memastikan perusahaannya akan terus hidup ke depannya ya, atau bahkan bisa mencetak profit yang konsisten seperti itu, teman-teman ya. Oke, oke, itu ngomong risiko, memang bisa dikatakan besar, iya teman-teman. Ya, tapi jangan khawatir, risiko-risiko tersebut sebetulnya bisa diminimalisir, ya teman-teman. Jadi bukan berarti nggak bisa kita coba kelola gitu ya. Pasti buat teman-teman yang dulunya belajar ekonomi atau manajemen pernah belajar manajemen risiko gitu ya. Dalam saham pun juga demikian. Kayak risikonya ada, kita tahu itu risikonya apa aja, pelajari nanti dampaknya seperti apa, tinggal kita mengelola risikonya. Kita minimalisir dampaknya. For the first, saya selalu sarankan teman-teman menggunakan uang dingin. Ya, itu adalah uang yang sengaja dialokasikan untuk investasi. Oke, jadi Anda punya penghasilan sekian, katakanlah mungkin Anda punya penghasilan 5 juta rupiah, sisihkan misalnya 500.000 untuk investasi. Gitu. Ya, jangan campur adukan dengan cash flow lainnya, apalagi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Gitu ya. Nanti pasti akan berpengaruh juga ke psikologi Anda pastinya. Yang kedua, wajib mengenal dan melakukan deep analysis ya terhadap emiten-emiten yang akan nanti teman-teman investasikan gitu. Ya, karena kita akan mencari emiten yang prospek yang bisa memberikan dividen misalnya dan punya peluang harganya cenderung naik dalam beberapa tahun ke depan, tentu harus punya bekal analisis yang baik. Yang ketiga, jangan terlalu overhype dan FOMO terhadap satu saham. Ini masih sering terjadi juga sampai dengan saat ini ya, dari awal saya mulai mengenal market dan berkarir di market, fenomena overhype atau FOMO ini tentu akan selalu ada. Cuman gimana balik lagi ke individunya, itu bisa membendung ya, bisa mengolah informasi-informasi yang ada agar tidak terjebak dan paling kira ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Lagi-lagi untuk menguatkan biar ke overhype atau FOMO ya dengan belajar cara analisanya, balik ke nomor dua gitu loh. Yang keempat, diversifikasi porto, jangan lupa don't put your egg in one basket, teman-teman. Jadi kita bisa memecah isi portofolio kita. Misalnya Anda ingin beli saham banks ya, tapi kalau Anda hanya fokus ke saham bank saja dan ketika
kondisinya cenderung membuat sektor banks atau saham-saham banks ini menjadi nggak perform, tentu portofolio Anda akan jelek secara keseluruhan. Tapi kalau kita diversifikasi dengan ke sektor lain kayak consumer staples, or mungkin ke mining dan lain sebagainya macam, intinya kita variasikan gitu ya, dengan pastinya itu melalui analisis yang dalam dan menyesuaikan dengan kondisi makroekonomi sekarang, itu porto teman-teman akan lebih balance gitu ya. Oke, selain diversifikasi portofolio juga Anda kalau mau diversifikasi aset investasi juga boleh. Anda mau invest ke emas atau mungkin ke reksadana, silahkan gitu ya. Lagi-lagi saya tekankan diversifikasi agar porto lebih balance dan coba minimalisir namanya risiko. Oke, itu sekilas refreshment aja soal investasi ya. Sedih agak sedikit lebih cepat ya teman-teman, karena memang basic sekali ilmu, tapi nggak apa-apa saya sedikit sampaikan sebagai pengantar ya, mungkin khususnya buat teman-teman yang mungkin masih baru bergabung dan masih awam sekali soal investasi. Berikutnya kita ngomong soal investasi ESG gitu ya. Sebelum itu saya coba jelaskan dulu apa sih latar belakang adanya ESG ini gitu ya. Tentu ngomong soal ESG akan sangat erat kaitannya dengan lingkungan, teman-teman ya. Ini akan coba melihat sejauh mana kepedulian kita terhadap lingkungan, teman-teman. Ya, tentu masalah lingkungan saat ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Makin kesini makin banyak. Dan tentunya yang paling utama adalah dari segi perubahan iklim juga gitu tentunya ya, yang menjadi tantangan global secara keseluruhan ya teman-teman. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya energi, emisi karbon juga semakin tinggi gitu ya teman-teman. Dan secara sumber daya alam kita pun juga perlu diperhatikan juga teman-teman. Nah, untuk berbagai tantangan yang ada, maka masyarakat pada akhirnya menyadari pentingnya nama sustainability yang ini bisa diterapkan melalui konteks ESG ini. So, ESG itu adalah singkatan dari Environmental, Social, and Governance, teman-teman. Ini adalah sebuah standarisasi yang mengacu kepada tiga aspek utama dalam mengukur yang namanya sustainability tadi atau keberlanjutan. ESG ini seringkali memang digunakan sebagai metrik utama ya kalau ngomongin soal keputusan investasi, juga akan berfungsi sebagai referensi nih bagi emiten-emiten dalam melaporkan dampak bisnis mereka. Dampak bisnis terhadap apa? Terhadap lingkungan dong pastinya gitu ya. Apakah operasional bisnisnya itu cenderung akan merusak dan merugikan lingkungan, atau malah sebaliknya bisa memelihara lingkungan dengan baik. ESG saat ini bisa dikatakan menjadi faktor non-finansial karena mungkin bayangan Anda kalau ngomongin jadi investor selalu berkutat dengan laporan keuangan, ya angka-angka, akuntansi, neraca laba rugi segala macamnya. Namun di satu sisi satu hal yang nggak boleh ketinggalan ketika kita jadi investor, jangan fokus kita kebanyakan di finansial saja, tapi kita melupakan non finansial ya. Non finansial itu apa aja? Ya dari segi bagaimana tata kelolanya, manajemennya, dan ya ESG-nya sebagai tambahan gitu ya, untuk melihat bagaimana aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Jadi ini jadi faktor non finansial juga teman-teman. So, environmental, social, and governance ini ada beberapa konsepnya juga ya, sedikit tambahan aja. Kalau kita ngomong environmental, berarti perusahaan perlu memperhatikan keberlangsungan dan menjaga lingkungan sekitar. Itu yang perlu ditekankan di emphasize ya teman-teman. Dalam konteks sosial, di sini berarti perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya itu harus menjalin hubungan yang baik ya antara perusahaan dan stakeholders, juga dengan orang-orang di sekitar gitu ya, masyarakat luas ya teman-teman ya, dan bahkan juga pada apa secara internal ke karyawan-karyawan juga gitu ya. Governance ini perlu di make sure tata kelolanya bagus ya dalam aktivitas menjalankan usahanya ya teman-teman ya, didukung dengan aspek-aspek transparansi serta adanya internal control yang baik pastinya. Oke, so itulah environmental, social, and governance. Ngomong soal ESG ini juga kalau kita coba tarik lagi ya ke belakang ya, ini ada kaitannya dengan SDGs ya. Mungkin Anda pernah dengar SDGs, Sustainable Development Goals. Ini sebuah aksi global ya teman-teman ya. Ini disepakati oleh banyak negara, termasuk kita juga ya. Ini ada beberapa target-target yang hopefully bisa tercapai di 2030, yang pada akhirnya ini untuk development dan juga keselamatan manusia gitu ya teman-teman. Oke,
Dan kalau dipecah lagi dari 17 tadi, ini ada beberapa kategori yang relate ya terkait dengan people, planet, prosperity, peace, dan juga partnership ya. Ini tambahan aja ya teman-teman tentang SDGs ya. Pada intinya ini inline juga kok misinya dengan kita berinvestasi ESG teman-teman. Nah, so investasi ESG ya, ini harapannya adalah kita sebagai calon investor yang pada akhirnya nanti kita mungkin kita udah memilih perusahaan kita kan jadi investor gitu ya. Selain memang kita banyak memeriksa bagaimana kinerja laporan keuangan, tentu kita akan meriksa non financial ESG-nya. Yang harapannya ketika kita investasi di sana, kita turut aktif ya untuk mendukung program sustainability melalui kebijakan-kebijakan investasi kita gitu ya teman-teman. Ya dengan melakukan investasi ESG. Dan beberapa aspek penting juga ya, teman-teman sekali lagi selain kita bicara soal keuangan, model bisnis, sektor industri, dah yaitu kita bicara soal bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Ya, at the end ya lagi-lagi saya ulangi ya teman-teman ya, investor harapannya kita selain kita mengharapkan return yang tinggi secara konsisten bahkan ya, namun juga pada akhirnya emiten yang kita pilih, kegiatan operasionalnya, kesehariannya itu punya dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Bukan malah sebaliknya itu merusak, teman-teman ya. Oke, itulah sebenarnya investasi ESG. Jadi di sini ada faktor kepedulian lingkungan juga yang tentunya kita perlu di-emphasize ya, teman-teman ya, bagaimana kita melihat aktivitas bisnis perseroan atau perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Ini contoh gambaran sustainability report. Jadi segala hal terkait dengan aktiviti perusahaan yang memang berkaitan ya dengan aktivitas lingkungan ya, teman-teman. Ini biasanya akan tercermin dalam sustainability reportnya seperti itu. Anda bisa dapatkan di website resmi perusahaan ya atau di IDX itu juga ada biasanya website IDX gitu ya. Oke, lalu mungkin the next question menjadi pertanyaan adalah saham ESG apa aja? Di mana kita bisa menentukan gimana caranya kita bisa menentukan ini saham ESG atau bukan? Ya, simple lah. Paling simple ya di mana deh mungkin ya gitu daripada kita ngasih satu-satu gitu kan. eh Berita baiknya, Bursa Efek Indonesia itu menyediakan yang namanya indeks saham kan ya. Simply indeks saham ini kan intinya adalah grouping ya, mengelompokkan saham-saham berdasarkan kriteria kita tertentu. Jadi dibuat universe-nya masing-masing lah gitu ya. Dan kalau ngomongin soal konteks ESG, indeksnya pun juga ada di sini ya. Ada kurang lebih hampir 4 indeks yang punya keterkaitan erat dengan ESG ya teman-teman, environmental, social, and governance gitu ya. Ada nama IDX ESGL atau ESG Leaders ya. Ini kurang lebih 15 sampai 30 saham. Secara penilaian ESG-nya cukup baik ya dan nggak terlibat pada banyak kontroversi yang signifikan serta punya liquidity yang bagus ketika jam market buka, kinerja keuangan pun juga cenderung oke gitu ya. Kemudian ada juga ESG Sector Leaders IDX KHT teman-teman ya. Kurang lebih konsepnya sama teman-teman. Oke, eh di sini mungkin menjadi tambahan aja klasifikasi industri mengacu pada IDX Industrial Classification ya teman-teman ya. Indeks ini diluncurkan dikelola bersama dengan Yayasan KHT ya teman-teman. Ada juga seri KHT ya, dan ada ESG Quality 45 Index KHT teman-teman ya. Ini bisa Anda cek di website bursa isi sahamnya apa aja. Jadi ini memudahkan sih ya. Soalnya kan saham itu jumlahnya mungkin 900-an. Ya kan nggak, harus salah lebih hampir 1000. Nggak mungkin kita coba cek cari tahu salah satu. By index itu akan lebih mempermudah. Dan apalagi dari segi efisiensi waktu buat yang belum paham gitu ya. Jadi indeks saham ini sangat powerful. Khususnya dalam konteks ESG ini kita mencari mana saham-saham yang punya concern ESG yang bagus. Yang punya tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Oke? So bisa di cross check nanti di ESG Index ya teman-teman. Kenapa lagi-lagi implementasi ESG itu cukup krusial atau penting gitu ya teman-teman. Bagi company, manfaatnya adalah tentu untuk pengelolaan risiko dan mengambil peluang yang ada gitu ya. Yang harapan dengan implementasi ESG ini bisa cenderung meningkatkan efisiensi produktivitas ya dan pada akhirnya juga harapan bisa mendorong inovasi.
Yang nggak kalah penting yang kedua, reputasi perusahaan juga terjaga ya. Tentu kalau udah punya stigma, misalnya satu perusahaan, tingkat kepedulian terhadap lingkungan sekitar tinggi, tidak mencemar lingkungan, tidak merusak alam, tentu secara reputasinya itu akan cenderung meningkat. Jadi ya akan makin banyak kepercayaan dari orang-orang stakeholders gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, menarik investor. Jadi buat orang-orang para investor yang memang punya concern tinggi terhadap ESG gitu ya, teman-teman ini bisa menjadi pilihan juga pastinya. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan dan juga perubahan dan juga regulasi gitu ya teman-teman. Perusahaan lebih adaptif dengan tren perubahan lanskap regulasi dan lebih unggul dari kompetitor dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada. Itu adalah manfaat for a company. So how about us gitu ya? Bagaimana buat kita sebagai calon investornya? Di sini the number one is saya rasa investasi di perusahaan dengan bisnis yang resilient gitu ya. Resilient dalam arti apa? Dalam artian cukup tangguh, kokoh, kuat gitu ya, dan menciptakan value jangka panjang dengan concern ketika dia menerapkan ESG dan skor ESG-nya bagus gitu ya. Pasti kan secara dia punya impact cenderung cukup positif gitu ya terhadap lingkungan sekitar. Return yang kompetitif pastinya peningkatan efisiensi dan inovasi akibat penerapan ESG bisa meningkatkan kinerja perusahaan. At the end bisa memberikan imbal hasil yang kompetitif. Yang ketiga, diversifikasi, saya ulangi lagi ya, don't put your egg in one basket, teman-teman. Kita bisa memberikan pilihan portofolio kita dengan saham-saham ESG, baik lagi dengan coba melihat bagaimana fundamental dan juga teknikalnya, teman-teman. Nah, tadi saya sempat mention soal angka ESG, skor ESG gitu ya. Penilaiannya seperti apa? Ini ada beberapa website yang Anda bisa kunjungi di sini ya, teman-teman. Di mana ini caranya gampang banget sebetulnya ya. Oke, oke, ini penjelasan Anda bisa klik di sini ya, teman-teman. Oke, coba saya copy dulu ya, biar teman-teman kelihatan ya gambarnya seperti apa sih kalau kita ngomongin di ini. Oke, ini saya copy dulu. Oke, sebentar. Sebentar ya, ini ada sedikit error. Biasanya mau nih untuk coba dibuka ya websitenya ya. Oke, udah kebuka satu. Kita buka ya website keduanya untuk memerhatikan nilai ESG emiten ya. Oke. Nah, di website bursa sebetulnya sudah ada penjelasan terkait dengan nilai ESG ya, teman-teman di sini ya. Oke, ini ada ke 5 kategori ya, teman-teman berdasarkan skornya seperti apa di sini ini ada penjelasannya. Anda bisa coba kulik ya, teman-teman di sini. Oke, dan nanti ini pun relate dengan ini nilai ESG perusahaan tercatat gitu ya. Anda bisa dapatkan ini di bagian perusahaan tercatat ya, lalu cari nilai ESG di sini. Oke, ini penjelasan tadi ya, masuk ke sini ya teman-teman. Nah ini sama, jadi masuk ke sini penjelasannya. Nah, untuk coba memeriksa bagaimana skor ESG dari perusahaan-perusahaan ini bisa kita cek di sini ya. Contoh misalnya di sini ada PGO, Geotherma Energy, Pertamina Geotherma Energy dengan skor ESG itu ada di 7 ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di sini nanti skornya perbandingannya seperti apa ya. Apakah risiko ESG-nya tinggi, berat ya,
harus cenderung rendah atau mungkin cenderung minim sehingga dapat diabaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi angka-angkanya bisa dilihat. Kalau angka cenderung di atas 30 ya, teman-teman itu risiko cenderung tinggi gitu ya teman-teman. Biasanya perusahaan-perusahaan yang eh, cenderung punya misalnya punya polusi atau pencemar lingkungan gitu ya teman-teman ya. Dilihat ya kalau kita bergeser ini makin banyak perusahaan-perusahaan yang angka semakin tinggi ya ini risiko ISG juga semakin tinggi gitu ya teman-teman. Oke. Jadi di halaman paling awal ini yang punya risiko yang paling rendah ISG-nya ya teman-teman ya. Kalau dilihat sih cuman bahkan yang sampai di angka 10 cuma tiga gitu ya, Pegio, MPMX, dan juga JSMR ya. Oh, Pegio jelas ya ini kan termasuk energi terbarukan. Jadi ini menjadi acuan, bisa menjadi guideline untuk teman-teman coba menentukan mana saham-saham yang punya nilai ESG yang baik gitu ya teman-teman ya. Oke, itu ya sebagai contoh aja kita balik ke PPT teman-teman. Nah, berikutnya saya akan spill untuk beberapa rekomendasi saham-saham ESG. Ini saya tekankan sifatnya disclaimer on ya, teman-teman. Bukan kewajiban untuk membeli, tapi sebagai insight edukasi aja ya, teman-teman ya, sebagai insight tambahan lah, sebagai gambaran gitu ya. Untuk saham-saham yang kita cover beberapa itu sudah punya keterkaitan dengan ESG pastinya ini saham-sahamnya ya Big Banks ya ini ada rekomendasi add semua untuk Big Banks itu biasa BMRI, BRI, BNI dengan target sekian properti tower bisa Anda cermati consumer staples ya seperti Cimori, ICBP, Mayor ya bisa Anda coba lihat lalu semen juga ada untuk emiten retail tapi apapun juga ada gitu ya teman-teman ya jadi bisa Anda cermati ya teman-teman ya untuk pilihan-pilihan stock picking ini ya. Oke, itu mungkin sedikit pembahasan dari saya terkait dengan investasi ESG. Secara kesimpulannya, kenapa sih kita diharapkan menjadi investor yang lebih wise dengan mengutamakan punya concern lebih ke saham-saham ESG. Yang pertama, ya jelas harapannya selain kita untung, tentunya kita bisa memilih perusahaan yang punya dampak yang bagus ya terhadap lingkungan sekitar ya baik itu masyarakat maupun secara lingkungan alamnya. Jadi nggak merusak atau merugikan lingkungan sekitar teman-teman gitu ya. Itu sih poin yang paling utama ya. Eh, Poin pertama yang paling utama kalau kita ngomongin soal ESG investing. Ada rasa kabur dari kita lah terhadap lingkungan gitu ya, ya teman-teman di sini ya yang perlu kita eh, coba clearkan ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. So any question for this session teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Today market hijau ya. Tadi sebelum saya finish sih masih hijau nih ya. Ya masih hijau sampai sekarang ya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, udah jam 14.45 ya. Mungkin bisa saya tutup untuk webinarnya, teman-teman. Terima kasih udah bergabung, udah join. Semoga tadi bisa memberikan insight tambahan agar teman-teman knowledge-nya lebih berkembang lagi tentunya dan pada akhirnya bisa membantu untuk keputusan investasinya. Disclaimer on, segala mungkin ada emiten-emiten yang saya sebut tadi cenderung sifatnya edukasi aja, pure, tidak ada rekomendasi ajakan, kewajiban untuk membeli ataupun menjual. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas pasti berikutnya ya. Assalamualaikum terima kasih semuanya. Selamat siang.